Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Adi Sulistyo dengan NIM 120705092, berasal dari kelas Teknik Informatika E untuk pembelajaran praktikum machine learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS praktikum UTS praktikum saya, di mana eh, eh, saya disuruh untuk analisis menggunakan regresi terhadap semua sampai menemukan dua variabel yang memiliki keterhubungan dan memberikan kesimpulan saya di akhir. Datanya sudah disediakan oleh Pak Deden selaku dosen praktikum pembelajaran mesin kelas EFGH. Data yang dianalisis adalah data cuaca dari sebuah kota di Hongaria bernama Szeged dari tahun 2006 sampai 2016. Jadi file yang dikirimkan nanti adalah tentu saja file rekaman ini dan file Google Colab yang sudah saya kerjakan. Ini merupakan raw datanya yang nantinya akan kita jadikan sebagai data frame di project Colab kita. Memiliki berapa berapa kolom ini? 12. Kurang lebih segitu kolomnya dengan banyak data 96.000 lebihan lah. Raw datanya saya masukkan ke GitHub eh, saya sendiri, yaitu Nugraha AS. Bisa mampir juga untuk rekan-rekan semua ke GitHub saya. Baik, akan saya langsung saja mulai untuk proyek collab-nya. Yang pertama, di sini saya mengimport banyak sekali library ya untuk melakukan proses pembelajaran dan analisis untuk data cuaca tadi. Mulai dari NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan scikit-learn itu cuman beberapa, sebutnya apa ya, mungkin library juga ya, kayak linear model, trend test split, dan matrix. Kemudian ada seaborn dan matplotlib. Nah, untuk pertama-tama yang kita lakukan itu adalah tentu saja eh, mengimpor data kita dari GitHub ini yang nantinya akan di-read oleh Pandas. Kemudian ini saya tampilkan aja 10 ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian saya penasaran apa aja sih tipe data yang ada pada data cuaca di Swedia ini. Ternyata kebanyakan datanya itu adalah objek, 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 kemudian float, dan terakhir ada objek lagi untuk daily summary-nya. Kemudian setelah saya menyadari di sini ada load cover nih yang isinya itu nol semua, sehingga tidak mempengaruhi juga, dan mungkin kalau big data malah menghambat proses ini kali ya, mungkin jadi lebih lama gitu. Jadi saya drop aja langsung kolom load covernya, kemudian saya coba tampilkan lagi dan load covernya sudah hilang ya. Seharusnya load covernya habis visibility, tapi hilang, nggak ada. Kemudian di sini saya coba cek ada berapa sih ukuran datanya setelah load covernya di drop. Ternyata ada 96.453 baris dan 11 kolom yang saat ini tersedia di ini data kita yang sudah diolah. Kemudian saya ingin mengecek dan menghapus duplikat baris yang ada pada data ini. Ternyata ada 24 baris kurang lebih yang terdeteksi. Kemudian saya coba hitung, kira-kira datanya udah terisi semua atau belum ya? Apa jangan-jangan ada yang masih kosong? Dan ternyata ketika sudah dicek, prinsip type ini masih ada yang kosong dan tidak selaras dengan kolom-kolom lain lah. Jadi NaN atau nol gitu. Kemudian di sini saya drop duplicates untuk yang tadi sebagai tindak lanjut dari ini. Dan terakhir, ini saya cek juga yang is null tadi.
sebagai kurang lebih apa ya, kayak panduan aja sih. Ada berapa berapa baris ternyata yang kosong, ternyata ada 517 baris kurang lebih. Kemudian saya langsung aja drop none. Ini tuh sebenarnya drop none ya, kepanjangannya drop none atau drop null itu. Jadi ada baris yang kosong itu udah pokoknya pada data tersebut kita singkirin aja lah, gak usah pusing-pusing buat mikirin imputasi atau segala macam. Pokoknya langsung kita ini aja, dan ketika dicek lagi ternyata sudah nol semua yang apa, maksudnya gak ada yang kosong gitu, sudah terisi semua. Terus di sini saya coba describe, mulai dari di sini saya tahu count, mulai dari jumlah, terus rata-rata, standar deviasi, minimal, maksimal, dan segala macamnya. Di sini saya menggunakan heat map dengan ininya plot figure, fix size-nya itu 15 kali 10, 15 apa ya, pixel kali 10 pixel gitu. Ini pixel bukan ya, pixel seharusnya. Kemudian di sini saya pakai seaborn dengan si mapnya itu hot, karena menurut saya kayak cuaca gitu ya, ada hot, ada dinginnya gitu. Kemudian di sini juga saya bikin scatter plot, mulai dari figure sama axis-nya saya atur 88. Kemudian tentang apa aja sih? Ini tuh yang pertama, kalau sumbu X-nya itu tentang visibility atau kilometer. Kemudian sumbu Y-nya itu tentang temperatur dengan satuannya Celsius. Kemudian saya juga bikin join plot yang kayak gini nih, yang ada batang-batang ininya. Sama juga ya tentang visibility dan temperatur. Nah, terlihat dari dua grafik di atas ini, ternyata jarak pandang kita itu, visibilitas kita terhadap suhu itu, data correlation-nya kurang lebih 39%. Jadi hal ini akan menyulitkan dalam membentuk model linear karena kecilnya correlation. Jadi suhunya itu tidak berpengaruh pada visibilitas kita. Em, itu sih yang saya coba sampaikan di sini dengan dua data ini, dengan perbandingan visibilitas dan temperatur. Kemudian saya membandingkan lagi temperatur dan apparent temperatur. Ini saya buat scatter plotnya juga dan join plotnya juga, dan ternyata si dua variabel ini sangatlah berkaitan dengan korelasinya yang begitu tinggi, yaitu 99%. Jadi ketika semakin tinggi atau rendahnya suhu, maka semakin tinggi atau rendahnya juga suhu yang kita rasakan. Jadi suhu dari alam itu sangatlah berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan. Seperti itu. Kemudian di sini saya buat juga trend test split dan segala macam pakai scikit-learn, pakai model selection. Kemudian saya train nih udah jadi regresor pakai linear regression. Udah kita ini juga regresornya fit, mengandung X-train dan Y-train. Dan di sini kita bisa tahu sih ada intercept, ada koefisien, dan eh, nantinya ada prediksi untuk si Y-trainnya dengan eh, data tren yang sudah kita latih tadi ya, yaitu regresor dengan X-train dan Y-train. Berikut kurang lebih hasil eksplorasi saya mengenai data cuaca di Swedia pada UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.